Oke, selamat malam teman-teman warga Kota Merauke dan sekitarnya. Ada acara podcast Papua Selatan ya teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi mengenai permasalahan yang memang paling terjadi dalam cerita kita, Pilih mana? peran masyarakat dalam Tidak kedengaran. kekerasan seksual, di mana kita yang melihat keadilan tidak Nihaya MH yang merupakan anggota DPR Papua fraksi. Kita akan bergabung. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Sa. Ya, apa kabar Bu? Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Kabar baik, semoga kabar sama ya. Tuhan Bu, saya kabar juga baik. Ya teman-teman, kita sudah terhubung dengan salah satu perwakilan Papua yang ada di DPR Papua, Ibu Fauzul Nihaya, yang mana Ibu Fauzul ini merupakan sosok ibu luar biasa yang selalu aktif bersama-sama dengan masyarakat tentunya. Ya Bu, izin malam ini kita akan berbincang-bincang mengenai peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual, Bu. Yang kita ketahui bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan Papua dan Indonesia pada umumnya. Jadi kita berdiskusi, berbincang lebih jauh lagi. Dan saya mohon izin kesediaan Ibu untuk memberikan gambaran umum dulu tentang kekerasan seksual ini, Bu. Iya, selamat malam untuk semuanya. Salam sehat ya untuk kita pastinya. Terima kasih podcast Papua Selatan yang selalu menyajikan materi-materi yang luar biasa. Melalui ini tentu saya sangat mengapresiasi kepada Mas Hadi dan Mas Bang Dev, Adi Elsa dan Mas Rangga yang sudah mempelopori ya untuk kegiatan masyarakat. Nah, pada malam ini kita berbicara persoalan kekerasan seksual. Tentu ini persoalan yang ada di sekitar kita. Bahkan di Merauke sendiri tidak lama kemarin juga kita dengan kejadian yang sangat luar biasa, seorang orang tua menghamili di bawah umur sampai beberapa kali dan melahirkan 2 kali. Dan hari ini juga tadi saya membaca di info kejadian Kota Merauke juga ada lagi seorang kakek yang juga cucunya bahwa kekerasan seksual itu ada di sekitar kita. Nah, peran serta masyarakat tentu sangat luar biasa. Bagaimana kita harus kerjasama untuk terhadap kekerasan seksual. Tentu persoalan kekerasan seksual ini sangat menjadi momen yang sangat luar biasa karena korban yang kemudian mereka juga para korban itu sangat dirugikan. Artinya bagaimana yang masih di bawah ini kehidupan mereka juga sangat dirugikan. Tidak hanya itu, tapi banyak persoalan yang kemudian memang ke ya bahwa tujuan negara kan untuk melindungi masyarakat pastinya. Kemudian di Undang-Undang Pasal 28 juga jelas bahwa setiap penyiksaan. Nah, kekerasan seksual ini tentu kita berusaha bagaimana agar tidak terjadi di lingkungan kita, begitu Adi Elsa. Kakek ya yang hari ini seorang kakek yang selalu berbincang diri oleh PKI di kandungnya sendiri. Kemudian di catatan tahunan ya Komnas Perempuan dan Anak, memang saya melihat juga bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan ini di masa pandemi ini sangat meningkat. Nah, dari ibu sendiri, bagaimana cara kita untuk
menjaga diri kita sendiri Bu, sebagai perempuan, karena kan ada pepatah yang bahwa mencegah lebih baik dari mengobati. Untuk itu sebelumnya LC mohon izin Bu untuk teman-teman yang menyaksikan live malam ini, untuk satu perempuan kami persilakan juga untuk boleh bergabung. Persilakan Ibu. Ya, siap. Tentu sangat ini ya, sangat peran keluarga ya, edukasi keluarga atau memberikan pendidikan kepada anak terkait dengan bahayanya kekerasan seksual. Ini mereka atau korban itu takut untuk mengaji. Jadi dampaknya sangat luar biasa, psikis, dan dari itu sangat luar biasa. Sehingga memang dibutuhkan adanya pendidikan terkait dengan bahaya kekerasan seksual itu sendiri, dan itu bisa dimulai dari keluarga. Seringkali di berita-berita kita lihat bahwa kekerasan seksual ini justru dilakukan oleh orang-orang terdekat. Jadi mereka diminta untuk tutup mulut, korban diberikan ancaman-ancaman, sehingga bagaimana kita juga memberikan pembekalan kepada keluarga sendiri bahwa mereka harus berkeluar mereka mengalami pelecehan seksual itu sendiri atau kekerasan seksual itu, begitu. Iya Bu ya. Nah, kemudian jadi yang harus dipahami adalah melapor itu bukan berarti membuka aib itu tidak, tetapi bagaimana korban kekerasan melaporkan itu karena dia harus mendapatkan keadilan, kemudian bagaimana dia juga harus dilindungi agar tidak terulang kembali. Nah, ini yang selama ini saya melihat ada perspektif yang salah pada korban, karena korban dan keluarga takut melapor kepada yang berwajib karena merasa ini aib keluarga. Padahal sebetulnya ini yang harus kita berikan pemahaman, ini bukan aib keluarga, tetapi ini adalah kejahatan yang harus sama-sama diberantas agar tidak terulang kembali, begitu. Iya, benar sekali Bu ya. Berapa kasus juga yang terjadi yang kita lihat bahwa dari pihak korban sendiri takut untuk melapor. Kemudian juga suatu alasan yang menyebabkan mereka takut untuk melaporkan dikarenakan pelakunya ini pun masih berhubungan darah dengan korban. Nah, ini yang kadang dari pihak korban akhirnya merasa tertekan dan juga dilema, Bu. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti begini, langkah-langkah strategis apa yang bisa kita lakukan, Bu? Apakah payung hukum untuk melindungi korban ini yang memang kurang atau seperti apa, Bu? Iya betul. Memang payung hukum selama ini kurang. Di KUHP pun kan tidak jelas ya. Kemudian di beberapa undang-undang sektoral misalkan terkait dengan perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, itu pun tidak memberi kepastian hukum terkait korban. Nah, untuk itu kami juga dari Nasdem bahkan dari DPP pun menginstruksikan ke kami bagaimana kami juga harus mendorong lahirnya undang-undang terkait dengan pidana kekerasan seksual. Nah, RUU itu di tanggal 18 kemarin memang sudah disahkan menjadi RUU inisiatif, sehingga kita berharap RUU itu segera dibahas dan betul-betul memberikan payung hukum terhadap korban. Jadi ada perlindungan terhadap korban, saksi, dan lain sebagainya pastinya ya. Karena kita juga berharap kekerasan seksual ini bukan menjadi hal yang kemudian harus kita biarkan, tetapi memang harus jelas terkait dengan payung hukumnya. Jadi minta doanya saja ke seluruh masyarakat bagaimana RUU TPKS ini harus segera dibahas dan disahkan sehingga memberikan kepastian hukum terhadap korban dan saksi juga, begitu. Pelapor itu juga harus dilindungi pastinya, begitu. Iya benar sekali. Nah kemudian Bu, kita juga dengar beberapa waktu yang lalu ya di akhir tahun 2021 yang mana ada gencar-gencar disuarakan tentang hukuman kebiri Bu, hukuman kebiri bagi pelaku. Nah menurut Ibu apakah hukuman kebiri ini layak untuk dijadikan atau seperti apa Bu? Kalau secara pribadi sih sangat setuju ya. Artinya bagaimana memang memberikan efek jera pada pelaku sehingga aturan yang ada juga harus jelas.
apapun yang harus kita atur, tentu itu juga harus menjadi solusi agar itu tidak terulang kembali. Mungkin kebiri menjadi salah satu alternatif pidana yang dilakukan oleh penegak hukum pastinya ya kepada pelaku kekerasan seksual itu, Adelsa. Iya Bu, berarti memang dalam hal ini Ibu sendiri bersama-sama dengan teman-teman di Partai Nasdem sedang mendorong untuk RUU-nya ya Bu ya. Iya. Halo Ibu, masih bisa terhubung? Ya, masih Adik terdengar. Iya Bu. Kalau ini Bu, Elsa juga penasaran Bu. Ini kan sudah dari tahun ke tahun persoalan tentang pelecehan seksual bagi kaum perempuan ini seperti uap air yang Elsa lihat. Ketika kasus ini naik, dia hanya bertahan sekitaran 1 sampai 2 minggu. Setelah itu kasus ini seakan-akan redup. Nah ini yang memang menjadi dilema juga bagi kami kaum perempuan Bu. Nah yang saya ketahui kan Ibu Fauzun ini juga merupakan aktivis perempuan dari PMI. Dari Ibu sendiri untuk memperjuangkan hak-hak perempuan ini, langkah-langkah apa yang harus didorong juga dari aktivis perempuan milenial saat ini Bu? Jaringan ya? Iya, sinyal hilang kan? Jaringan. Pertanyaan Elsa tadi Ibu dengar? Iya, belum ulang, tidak dengar. Iya Bu. Jadi begini Bu, yang Elsa Ulang ya, tidak dengar. Iya Bu, aman. Elsa kan melihat seperti begini Bu, kasus kekerasan seksual ini itu seperti uap air Bu. Ketika terjadi persoalan di masyarakat, entah seorang anak kecil yang diperkosa, sampai kita ketahui juga ada nenek-nenek yang diperkosa, dari orang terluar sampai ke keluarga kandung pun melakukan hal yang tidak senonoh terhadap keluarganya. Nah ini yang saya lihat seperti uap air Bu, kasusnya ini seakan-akan merugikan ke pihak korban tetapi menguntungkan kepada pelaku Bu. Seperti kasus ini tidak benar-benar untuk diberikan efek yang jerah Bu. Nah kemudian masalah yang tadi saya sampaikan tentang kebiri ya, Ibu sendiri sepakat secara pribadi. Tetapi kebiri ini kan kita juga mendapatkan pro kontra. Sedangkan untuk Indonesia sendiri sudah mengizinkan untuk proses kebiri ini diberlakukan. Tetapi memang kita akan bertentangan juga dengan hak asasi manusia Bu ya. Nah dari sisi Ibu sebagai seorang aktivis juga, aktivis dari Cipayung sebelum Ibu terjun ke dunia karir saat ini sebagai anggota DPR, menurut Ibu langkah-langkah strategis apa, hal-hal apa yang harus dilakukan aktivis zaman sekarang Bu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan ini? Jaringan ya. Aduh minta maaf teman-teman, jaringan kita bermasalah sekali. Jaringannya Ibu ya. Hah? Oke teman-teman, kita masih menunggu Ibu Fauzun ya. Untuk teman-teman sendiri yang menyaksikan live ini, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh menulis di kolom komentar. Oke, kita terputus dengan Ibu Fauzun, jaringan Jayapura sedang bermasalah. Ya, teman-teman, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan solusi konkret terkait dengan persoalan ini. Saya rindu untuk saya punya teman-teman yang ada di Merauke, para perempuan semua, untuk kita dapat sama-sama satukan persepsi untuk mengatasi persoalan ini. Beberapa waktu yang lalu, saya sendiri bersama teman-teman lainnya, kita sudah beberapa kali untuk melakukan kegiatan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual ya. Beberapa kasus itu seperti seorang anak kecil, saya tidak sebutkan namanya di sini, tapi kita sudah coba melakukan pendekatan dengan pihak korban.
Dan beberapa kali juga kita sudah dari kejadian sendiri, kita sudah mengadakan diskusi bersama Kanit PPA Polres Merauke. Kemudian juga kita sudah mengadakan diskusi juga ya saat itu bersama-sama dengan Bapak Pombo, saat itu beliau di Kasat Reskrim ya. Kemudian kita juga sudah sempat berbincang dan berdiskusi bersama Pak Kapolres sendiri. Dan memang saya melihat kasus pemerkosaan pelecehan seksual ini hal yang sering kali terjadi yang seperti uap air teman-teman. 1-2 hari kasus ini naik, kita up rame-rame, kemudian beberapa hari kemudian itu sudah senyap. Nah, kita tidak tahu berbagai macam kasus yang tidak terekspos oleh media. Ada beberapa kasus yang dinaikkan sehingga kita dapat mengetahuinya. Tetapi sehari-hari pasti ada saja kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Nah, kasus kekerasan seksual ini sendiri kan bukan hanya kekerasan seksual ketika dia diperkosa. Memang benar akan ada pada titik di mana perempuan diperkosa itu sudah sangat fatal. Tetapi pelecehan seksual ini itu juga bisa secara verbal maupun non-verbal. Seperti contoh yang sedang terjadi saat ini yang lagi viral-viralnya, tanda kutip negatif, di media sosial saya, Facebook, seringkali ditandai dinding Facebook saya itu dengan video-video bokep. Nah, ini juga kan merupakan pelecehan seksual yang sebenarnya kita tidak tahu siapa pelaku dalang dibalik semua ini ya. Kemudian, ketika kita jalan di jalan raya ya, terus kita melewati beberapa gerombolan lelaki, ini bukan saya menyudutkan teman-teman lelaki ya. Kemudian ada teman-teman lelaki di situ gerombolan pria, mereka siung-siung, sut, panggil-panggil, menggoda. Nah, ini juga sudah termasuk dalam pelecehan seksual. Kadangkala mereka dengan iming-iming hanya bercanda, jangan baperan, itu sudah biasa. Tetapi sesuatu yang biasa ini ketika kita terus membiasakannya, ini akan menjadi hal yang negatif juga begitu. Akhirnya ini membuat kebiasaan yang tidak baik ya tentunya. Kebiasaan yang sangat tidak baik yang kita rasakan begitu. Sudah sangat tidak aman, perempuan merasa tertekan ya, tidak aman juga sebagai seorang perempuan. Kita mau beraktivitas di luar rumah, kadang juga menimbulkan kekhawatiran dari orang tua, apalagi kan sekarang adik-adik kita yang di SMA, mereka aktif dalam kegiatan OSIS, kemudian mereka juga aktif dalam kegiatan ambalan, ataupun mahasiswi yang mereka aktif di kegiatan intra kampus, ekstra kampus. Di situ ketika mereka mau keluar, tetapi dengan maraknya kasus kekerasan seksual ini, akhirnya orang tua pun khawatir. Tidak salah ketika orang tua khawatir dan tidak mengizinkan anaknya untuk keluar rumah. Oke, kita sudah bergabung lagi dengan Ibu Fausun. Iya, maaf. Oke. Selamat malam, Bu. Terputus ada Iya, jaringannya terputus. Tapi tidak apa-apa, Bu. Jaringannya gangguan, tetapi semangat Ibu untuk memperjuangkan kaum perempuan tidak pernah gangguan. Amin. Siap. Iya, Bu. Kita lanjut ya, Bu ya. Ya, silakan. Oke, Bu. Iya, Bu. Ini kan kita sudah lihat juga memang kasus kekerasan seksual ini, kalau Ibu ikuti juga di info kejadian Kota Merauke ya. Saat ini memang Bapak Kapolres gencarnya juga untuk menangani dan menangkap pelaku-pelaku kekerasan seksual ini, Bu. Tetapi yang tadi seperti yang sudah MC katakan di awal bahwa kasus ini nih kadang seperti uap air, Bu. Yang kadang kita memang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Kita tidak hanya melihat dari sudut keamanannya saja, tetapi lingkungan juga ini sangat mempengaruhi dan sangat berperan aktif. Nah, kebetulan di sini ada anak-anak muda juga yang menyaksikan live info kejadian Kota Merauke ini. Ibu boleh dong memberikan kita pandangan-pandangan, strategi ataupun hal-hal apa yang sebaiknya kita kaum perempuan lakukan. Jadi kita tidak hanya sebagai penonton saja, Bu, tetapi bagaimana dari kita perempuan muda kita pun mengambil bagian
seperti itu. Iya, terima kasih. Saya juga mengapresiasi atas kinerja Pak Kapolres ya. Beberapa waktu ini juga sangat luar biasa bisa menangani kasus kekerasan seksual di Merauke. Nah, soal kemudian apa sih kita sebagai generasi muda gitu ya yang harus dilakukan untuk kekerasan seksual? Tentu yang pertama adalah bagaimana memberikan pendidikan yang baik pada diri sendiri, memberikan pemahaman bahwa kekerasan seksual ini adalah satu persoalan di depan mata yang tidak bisa kita biarkan karena dampak dari kekerasan seksual terutama untuk yang di bawah umur ini sangat luar biasa. Jadi merenggut masa depan anak-anak kita pastinya. Yang kedua adalah bagaimana perempuan juga harus bisa menjadi pengacara pada diri sendirinya. Artinya dia harus berani melaporkan ketika mendapatkan tindakan pelecehan seksual begitu ya. Jadi tidak kemudian merasa bahwa ini adalah aib sosial. Kalau saya bercerita justru akan menjadi beban di keluarga, beban di lingkungan, tapi tidak. Justru harus berani bahwa saya harus melaporkan ketika memang saya merasakan ada tindakan kekerasan seksual. Karena kalau kita diam itu pun malah akan menjadi persoalan lagi, akan semakin menambah kejadian-kejadian yang memang tidak baik juga terkait dengan kekerasan seksual. Jadi peran teman-teman muda, adik-adik muda ini juga sangat luar biasa. Bagaimana memahami sex education yang baik ya, pendidikan seks yang baik itu seperti apa? Apakah memang harus dengan kekerasan seksual? Tentu pasti tidak kan begitu. Jadi pendidikan pemahaman terkait dengan seks, pendidikan seks, kemudian terkait dengan lingkungannya seperti apa, ini tentu akan sangat punya pengaruh yang saling tarik menarik ya dengan apa yang harus dilakukan. Ampun. Jaringan. Iya, iya. Oke. Gerakan anti kekerasan seksual lah begitu. Itu yang harus dilakukan. Saya yakin anak-anak muda Merauke ini kan luar biasa juga. Jadi bisa kerjasama dengan para pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan ini juga sangat memiliki peran yang strategis untuk turut serta mencegah kekerasan seksual begitu. Iya benar sekali Bu ya, memang untuk mengatasi persoalan ini kita harus bekerjasama ya dari tokoh agama juga, lingkungan sekitar. Iya, dengar Adek Elsa? Iya Bu, suaranya agak sedikit gangguan Bu, agak sedikit hilang-hilang tapi masih bisa terdengar. Iya, oke, halo Bu. Terputus ya. Oke, bisa Bu. Oke, iya Bu. Kemudian begini Bu, ada suatu ketika Ilse sendiri mencoba untuk mencari tahu data di lapangan terkait kasus-kasus kekerasan seksual ini. Kadangkala kasus-kasus ini pun ada di usia-usia seperti Ilse dan di bawah Bu. Anak-anak usia remaja ya, dimana yang kita ketahui memang usia-usia seperti begini ini rasa ingin tahu dan mencoba hal baru itu sangat tinggi Bu. Nah, ada kasus di mana seorang anak yang usianya masih di bawah umur, dia dibawa lari, itu sempat keluar juga di berita Info Kejadian Kota Merauke, Ermol juga sempat mengeluarkannya, di mana dari pihak Polres Merauke pergi ke Timika untuk menangkap pelaku. Nah, di situ ada penyampaian dari si anak ini bahwa dia mencintai pasangannya itu. Nah, ini yang melapor dari pihak keluarga. Karena memang anak ini usianya masih di bawah umur, 17 tahun ke bawah. Tetapi dengan
beralasan cinta, akhirnya dia mengikuti orang yang usianya memang sudah jauh lebih tua dari dia. Nah, ini juga kadangkala menjadi problem bagi kita kaum perempuan, Bu. Di usia-usia muda kita, usia yang mana seharusnya kita memang menyibukkan diri dengan sekolah, menempuh pendidikan, karir, cita-cita kita, hobi, lain sebagainya. Tetapi dengan perkataan cinta dan kita mudah percaya, akhirnya kita memberikan diri kita, Bu. Ketika itu tidak menjamin bahwa orang yang kita berikan ini, dia akan menjadi imam kita nantinya. Nah, ini kadang terjadi. Nah, hal apa yang seharusnya kita lakukan, Ibu, ataupun dari pihak pemerintah, dari tokoh agama, apakah perlu program-program yang memang untuk yang tadi saya katakan di awal, Bu, mencegah? Menurut Ibu, hal apa yang harus kita lakukan, Bu, untuk mengatasi betul, itu tidak hanya terjadi di Merauke yang tadi Elsa ceritakan ya, tapi kasuistik itu banyak terjadi di beberapa wilayah juga. Jadi persoalan itu kemudian adalah kita tidak hanya pada menyalahkan di keluarga, tidak, tetapi bagaimana peran sekolah. Pendidikan moral itu sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak didik, terutama anak-anak di bawah umur ya. Bagaimana menjelaskan ke mereka terkait dengan bahayanya hubungan dengan selain jenis, kemudian juga seperti apa yang kemudian mereka itu juga harus kita bekali dengan pendidikan. Nah, pendidikan moral itulah peran penting bagaimana di sekolahan, tidak hanya di keluarga. Jadi ini memang tidak hanya persoalan pendidikan sex education ya, karena ini kan anak-anak masih di bawah umur, tapi bagaimana sebetulnya pendidikan moral ini juga harus diberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah saat ini. Yang kedua adalah bagaimana pihak pemerintah daerah setempat juga sering melakukan bukan sejenis pelatihan ya, tetapi lebih ke sosialisasi terkait dengan mungkin bahayanya nikah di usia dini, kemudian terkait dengan persoalan-persoalan ketika mereka memang harus berhubungan dengan lawan jenis di bawah umur, mereka juga bisa kena sanksi hukum misalkan. Ini kan hal-hal yang memang harus tersampaikan, harus tersosialisasikan, biar mereka ada ketakutan dan ada efek jerah untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi memang bukan soal yang mudah, Adensa, tapi ini butuh komitmen kita bersama, bagaimana kita memberikan pemahaman terkait dengan hal-hal tersebut kepada anak-anak kita, begitu. Itu harus dilakukan, begitu. Iya, benar sekali, Bu ya. Itu yang merupakan PR terbesar kita saat ini, Bu ya. Kemudian Ibu, beberapa kasus juga kita melihat bahwa dari pihak korban ya, ini yang saya coba ke pihak korban. Ke pihak korban ini mereka kadang merasa bahwa hukuman yang diberikan untuk para pelaku ini tidak setimpal. Nah, di sini Ibu izin ada yang komentar ya. Ada yang menyampaikan ini dari Kak Cika Retraubun. Dia sampaikan bahwa perlu adanya payung hukum yang kuat. Ya, berarti sejalan ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu di awal ya tentang payung hukum. Betul. Jaringan. Iya, Bu. Ini ada yang komentar terkait payung hukum juga, Bu. Rupanya di Merauke sudah ada yang mulai tersentuh dengan pemikiran Ibu di awal tadi terkait payung hukum ya, sejalan, Bu ya. Untuk payung hukum sendiri, Bu, yang tadi Ibu sampaikan dari Partai Nasdem ya, untuk kelanjutannya saat ini sudah sampai di mana, Bu? Karena memang ini yang diharapkan juga dari pihak korban ya, terlebih.
Ya, soal payung hukum memang ada undang-undang yang harus mengatur pastinya ya. Tadi di awal sudah saya jelaskan, selama ini terhadap kekerasan seksual ini payung hukumnya kan masih sektoral dan tidak apa ya, belum betul-betul inilah, belum betul-betul apa memberikan efek jera yang kuat begitu. Nah, sekarang kan ada RUU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, yang kemarin tanggal 18 Januari sudah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI. Nah, kami dari Nasdem mendorong untuk RUU itu segera dibahas, kemudian disahkan menjadi undang-undang, sehingga ketika ada persoalan di lapangan terkait dengan kekerasan seksual, tentu sudah ada jelas payung hukumnya yang mengatur begitu, Elsa. Jadi memang persoalan payung hukum ini harus jelas, tidak kemudian hanya sekedar aturan dihukum dengan 1 atau 2 tahun, kemudian memaafkan begitu ya. Bagaimana mau hanya sekedar memaafkan, sedangkan nyatanya tuh ada korban yang betul-betul dirugikan. Bayangkan, yang seperti kasus di Merauke kemarin, anak dari usia 9 tahun disetubuhi orang tuanya sendiri sampai hamil 2 kali melahirkan. Nah, apakah itu tidak merusak masa depan anak-anak sendiri kan begitu? Ini kan satu persoalan yang sangat, saya bisa mengatakan ini tindakan yang sangat tidak manusiawi sekali begitu loh. Nah, itulah yang kemudian kita mendorong harus ada payung hukum yang pasti untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan memberikan efek jera kepada pelaku itu sendiri begitu. Benar Bu ya. Nah Ibu, kalau untuk ini ya, pelaku sendiri Bu, pelaku sendiri ini kan beberapa kasus yang ada bahwa mereka sudah ketika sudah melakukan kasus kekerasan ini, kemudian mereka dihukum, dipenjara, tetapi tidak menjamin juga bahwa ketika mereka selesai, mereka keluar dari lembaga, mereka berhenti. Ada juga yang ketika mereka keluar, mereka masih melakukan, Bu. Nah, di sini kita melihat kan bahwa memang hukuman ataupun pendampingan yang diberikan kepada mereka ini kurang efektif juga, Bu. Ya, betul. Yaitu makanya kita dorong biar payung hukum yang ada betul-betul memberikan efek. Tetapi tidak hanya itu, bagaimana kita sebagai masyarakat juga harus berani melapor ketika terjadi kembali begitu. Jadi jangan sampai yang tadi saya sampaikan merasa bahwa ini aib keluarga, jangan sampai dilaporkan, jangan sampai diceritakan. Ini yang salah. Karena selama ini yang saya rasakan atau yang saya lihat ya, pernah juga ada yang konsultasi ke saya, mereka mengatakan, kan nanti kita malu kalau kita lapor. Ini bukan persoalan malu atau tidak, tetapi bagaimana harus ada kesadaran hukum yang masyarakat miliki untuk melaporkan bahwa ini adalah sesuatu yang salah, yang memang harus sama-sama diberantas. Begitulah Elsa. Jadi memang tidak hanya sekedar pelaku kita biarkan, tetapi pengawasan, partisipasi aktif masyarakat sekitar ini sangat penting untuk bagaimana kita bisa memotong mata rantai kekerasan seksual yang ada di masyarakat begitu. Iya, benar sekali Bu ya. Memang kadang-kala dari pihak korban, keluarga sendiri merasa bahwa ini adalah aib keluarga yang tidak perlu orang di luar keluarga sendiri mengetahuinya, Bu. Sehingga yang saya lihat khawatirkan nanti misalnya kasus ini kepada si anak dan kemudian orang tua menutupinya karena memang takut aib keluarga diketahui, kemudian anak ini tidak ada psikolog yang mendampingi, tidak ada namanya proses healing, ujung-ujungnya akan berdampak ke mentalitasnya anak ketika dia dewasa. Nah, ini jangan sampai terulang kembali begitu loh. Jadi peran serta partisipasi aktif masyarakat itu sangat kita butuhkan begitu. Tidak hanya para penegak hukum ya, tetapi masyarakat sendiri ini punya peran yang sangat strategis untuk ikut serta memotong mata rantai kekerasan seksual yang ada di masyarakat tadi begitu. Iya Bu. Kadang-kadang kita kalau di jalan juga nih Bu ya, saya sering melihat ada sebagian anak-anak kita yang mereka misalnya hal-hal sederhana, mereka miras, yang kaum perempuan juga Bu ya, kemudian di situ ada dilecehkan atau dipukul dari pasangannya, teman-temannya. Kadang juga yang terjadi di masyarakat ini sikap
acuh tak acuh, masa bodoh dan malas tahu. Hal ini yang memang sedang terjadi dan harus kita kembalikan ya, nilai-nilai orang Indonesia yang mana memang peduli dan juga rasa saling menolong itu yang harus kita dorong saat-saat seperti begini Bu ya. Tapi jaringannya. Oke teman-teman. Ya, sinyal masih aman kah? Iya Bu, tadi agak sedikit hilang Bu. Oke teman-teman yang lagi menyaksikan live, yang ingin bertanya, ataukah ada yang ingin bergabung untuk bertanya langsung kepada Ibu Fauzun, saya persilakan ya. Ya, silakan teman-teman semua. Ya. Kalau Ibu Fauzun ini kita punya salah satu tokoh perempuan yang juga awalnya merupakan aktivis ya, aktivis perempuan. Jadi memang dari masa mudanya Ibu sudah terlibat juga dalam hal-hal menyuarakan ketidakadilan ya Ibu ya. Siap. Oke, buat teman-teman yang ingin bergabung dipersilakan ya. Ini ada Kak Cika Retraubun. Silakan bergabung Kak. Aduh, jaringannya Ibu lagi gangguan. Iya, kita memang resiko kalau kita live begini ya gangguan sinyal. Iya Bu, berarti memang kita harus menunggu kedatangan Ibu di Merauke lagi. Boleh lah. Karena gini Bu, Elsie, iya Bu, teman-teman di Merauke, teman-teman perempuan, teman-teman mimpi perempuan timur, ada salah satu komunitas juga di mana di situ teman-teman perempuan yang beberapa tahun lalu Bu, mereka juga aktif untuk mendampingi korban kekerasan seksual ini Bu. Betul. Mereka ada sempat hubungi Elsie untuk minta waktu kalau Itu, memang boleh lah. Ada Elsa itu ada pertanyaan menarik itu. Sabar Bu ya Elsie. Oke, benar. Lalu Boleh. bagaimana Bu? Tidak, itu dengan ada pertanyaan menarik itu terkait dengan pemulihan mental psikis ya. Iya Bu, benar. Elsie baca ya Bu ya. Nah, ini memang di RUU TPKS juga salah satu norma yang diatur bagaimana terkait dengan pendampingan, mekanisme pendampingan seperti apa, dan beberapa waktu yang lalu dari Nasdem juga jelas kami juga siap untuk menawarkan diri menjadi pendamping begitu ya, untuk memulihkan korban terutama atau memberikan perlindungan terhadap pelapor. Bagaimana pelapor ini juga harus kita amankan identitasnya misalkan ya, karena pasti dia juga akan khawatir nanti kalau dikejar atau istilahnya diburu karena merasa membongkar rahasia yang ada. Nah, ini tentu diatur juga di dalam RUU TPKS terkait dengan perlindungan yang diberikan kepada pelapor, kemudian terkait dengan pemulihan mental ini memang tugas kita bersama, tidak hanya aktivis-aktivis perempuan ya, tetapi bagaimana pihak keluarga juga harus menguatkan, kemudian lingkungan sekitar juga jangan kemudian menjadikan menjadikan cercaan gitu. Nah, itu dia misalkan korban kekerasan dijauhi, dikucilkan, itu kan tidak boleh, tetapi bagaimana memang harus betul-betul kita dampingi secara mental untuk kembali seperti semula. Itu tugas kita bersama pastinya, begitu loh. Gitu. Oke. Jaringannya. Iya, Ade Elsa bisa lanjut. Oke, siap Bu ya. Oke, terima kasih buat teman yang sudah bertanya. Kalau mau langsung bergabung juga di live ini, saya persilakan ya. Oke, mungkin dalam waktu dekat Bu ya, dalam waktu dekat ketika Ibu ada kunjungan ke Merauke, kita izin Bu ya dari podcast langsung untuk memang kita dengan Ibu kita buat pertemuan ataupun kegiatan bersama-sama dengan teman-teman perempuan yang ada dengan senang hati ya di Merauke, terkhusus iya Bu, terkhusus usia yang rentan ini ya Bu ya, usia remaja yang tadi saya katakan di awal Bu, usia
rasa ingin tahunya ini, rasa coba-cobanya ini. Memang kita Betul. harus ketemu Bu ya. Ya, tapi harus kita ingatkan dampak dari setelah itu apa. Itu kan harus harus kita Benar ingatkan kan Bu. begitu. Karena kadang juga anak-anak kita sendiri takut dan tidak percaya, kadang mau menyampaikan kepada orang tua ataupun kepada keluarga, kadang juga karena kita dalam keluarga yang memang orang tua keras, didikan orang tuanya Mm-mm. seperti ini itu, dan sehingga Betul. anak juga ini mau menyampaikan keluh kesahnya kepada orang tua, dia menjadi takut Bu, akhirnya dia memendam. Mm. Betul itu. Makanya itu kita sebagai apa ya masyarakat sekitar juga harus bagaimana memberikan rasa damai, rasa bersahabat, kemudian rasa rasa apa kekeluargaan terhadap korban tuh yang harus kita berikan juga sehingga secara psikis mentalnya juga tidak down betul ya, tetapi ada harapan untuk bangkit kembali begitu loh. Itu harus kita lakukan juga Delsa begitu. Dan memang untuk sampai kita bisa menjadi pendamping ya Bu ya, istilahnya ini kan berarti kita sudah terjun untuk dalam hal mendampingi korban. Dan ini juga tidak sembarang Bu ya, harus melalui tahap-tahap tertentu ya Bu ya. Dan tentunya dari Partai Oh, Nasdem, Ibu dan tim sendiri siap untuk memberikan pelatihan di awal Bu ya. Karena ya, jangan sampai niat kita kita juga baik. ada posko pengaduan, bisa dilaporkan di Ya, kantor Nasdem setempat juga bisa. Atau kalau di Merauke bisa dilaporkan di Rumah Aspirasi Haji Sulaiman El Hamzah depan Pasar Wamanggu juga bisa begitu. iya Bu, benar Bu ya. Karena kadang-kala kan niat kita sebenarnya baik Bu. Niat kita baik untuk membantu, Mm-mm. mendampingi. Tapi kadang memang karena kita awam dan kita baru pertama kali terjun ke dalam hal seperti begini, kadang niat baik kita ini tidak tersampaikan. Kita salah, niatnya Betul. baik, tapi karena memang kita belum punya dasar-dasar pemahaman yang cukup, akhirnya salah berkata yang ujung-ujungnya bahkan menimbulkan Iya. ketersinggungan dari korban kepada Makanya kita kita Bu. butuh kerjasama lah. Kita butuh kerjasama dari teman-teman ekstra parlementer ya pastinya ya. Kita kerjasama tidak hanya di kami yang ada di legislatif, tetapi ini juga peran-peran yang bisa dilakukan di adik-adik gerakan mahasiswa juga bisa. Saya kan GMKI sendiri nanti kita bisa bergandengan tangan mensosialisasikan terkait dengan bahayanya kekerasan seksual dan dampak-dampak yang diakibatkan itu penting sekali menurut saya begitu loh. Iya benar sekali Bu ya. Dan kita juga berharap apa yang saat ini lagi didorong Ibu dan teman-teman dari Partai Nasdem terkait payung hukum ini, memang semoga di tahun ini bisa ada dukungan dari pemerintah pusat juga, sehingga memang payung hukum ini harus benar-benar ada Bu ya, sehingga membantu meminimalisir kasus kekerasan seksual ini Bu. Jaringan Ibu, iya. Oke, untuk teman-teman, jika ada yang ingin bergabung di live, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya, tadi Ibu Fauzun sudah menjelaskan, intinya terkait payung hukum, yang mana itu merupakan salah satu solusi juga yang menjawab apa yang tadi saya sampaikan di awal ya, terkait uap air ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin menyampaikan pendapat, atau mungkin teman-teman punya komunitas perempuan, organisasi, kemahasiswaan yang memang bergerak juga dalam hal-hal kemanusiaan seperti begini, kalau mau bergabung dengan Ibu Fauzun, boleh ya Bu ya. Kakak dari Mimpi Perempuan Timur boleh bergabung. Ibu, jaringannya Ibu lagi gangguan ya, kita menunggu. Itu jaringannya
Iya datang Bu. hilang. Oh iya Bu. Ibu izin jaringannya agak gangguan hilang-hilang tapi sudah ada yang bergabung ya Bu ya. Oke. Kakak boleh Iya, memperkenalkan selamat diri tadi malam memberikan Ade. nama. Selamat Malam, malam Ibu. malam Ade. Dari Perempuan Timur, perkenalkan nama saya Cika Detraudiput. Saya sangat tertarik dengan penjelasan Ibu mengenai payung hukum, mengenai tempat. Terus tadi ada beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan, bagaimana ada tempat khusus untuk para korban. Kemarin kami sempat mendampingi salah satu korban yang memang banyak kejadian dilakukan oleh orang-orang terdekat. Contoh kasus terakhir kemarin itu dari uh, ayah kandung yang sudah bersetubuh dengan si korban ini hampir 10 tahun, dan mungkin ada intimidasi khusus dari dalam keluarga sehingga tidak ada tempat untuk si anak ini mengadu. Terus mengenai tempat pengaduan, saya sangat berterima kasih kepada Ibu dan Partai Nasdem bahwa telah membuka satu wadah untuk para korban ini melapor. Semoga ke depan payung hukum segera disahkan. Terus untuk para korban, kita memiliki tempat, perempuan-perempuan memiliki satu tempat mengadu. Jadi ketika ada sekelompok orang yang bilang, oh ternyata aku korban dari ini. Ternyata tidak, kita hanya korban dan kita memiliki tempat untuk mengadu. Sehingga para korban ini dilindungi begitu. Kebanyakan kasus, korban takut berbicara karena tadi seperti yang tadi Ibu bilang, mereka diintimidasi, mereka takut dibilang sebagai apa, Aib keluarga. pokoknya intinya mereka takut untuk berbicara begitu karena takut ditekan dan lain sebagainya oleh lingkungan bahkan keluarga. Apabila dari Partai Nasdem ada tempat wadah, kiranya teman-teman perempuan semua kita tidak perlu takut. Ternyata di Merauke sendiri ada partai yang sebesar ini yang mau memberi kita wadah supaya perempuan-perempuan mengadu. Kenapa tidak kita mengadu? Karena contoh Ibu, beberapa kasus saya sendiri mengalami pelecehan yang menurut saya ini sudah tidak wajar. Saya pernah dimasukkan nomor saya, bahkan foto saya dimasukkan di dalam satu grup bokep, dan saya sempat mengadu. Ternyata setelah saya mengadu ke pihak berwajib, beberapa prosedur harus kita ikuti, dan menurut saya itu terlalu lama. Dan kami sebagai korban, saya mau ini kenapa, dan saya mau mengetahui siapa di balik orang yang sengaja menyebarkan nomor saya. Ketika saya dengar pendapat dari Ibu, terus dari Partai Nasdem sendiri memiliki wadah, mudah-mudahan kita yang sebagai korban, Partai Nasdem sebagai wadah bisa mendampingi kita yang korban untuk mempercepat setiap masalah yang kita punya. Terus kita menanti Ibu datang ke Merauke. Terus dengan yang tadi seperti adik Elsie bilang dan Ibu mengatakan, kita harus memiliki orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memberi pemahaman kepada perempuan-perempuan yang ada. Kadang Ibu izin, kita perempuan dengan perempuan saling menjatuhkan. Apabila perempuan lain sebagai korban, yang lain bukannya malah menggandeng, kita malah menjatuhkan. Itu menurut saya salah, Ibu. Kenapa? Karena kita mempunyai pundak yang sama, Bu. Bukannya kita saling menggandeng, malahan kita saling menjatuhkan. Itu kekurangannya kita sebagai perempuan, Bu. Jadi ketika teman-teman perempuan yang mungkin lihat live-nya saya saat ini, kita memiliki pundak yang sama-sama pundak dua. Kenapa tidak untuk kita saling menggandeng, kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan. Ketika ada salah satu dari kita yang jatuh, kenapa kita tidak mempunyai dua tangan yang begitu kuat untuk mengangkatnya? Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih ya.
Kak Cika dari Mimpi Perempuan Timur. Luar biasa kita Iya, ketemu ya Bu ya, salah satu yang sekarang menjadi korban dan juga berani untuk speak up. Nah ini yang memang kita perlukan teman-teman untuk berani untuk menyampaikan. Oke silakan Bu, langsung untuk Ibu Fauzun. iya. Terima kasih ya DCK, luar biasa ya. Artinya pernah mengalami dan berani berbicara saat ini. Eh, Memang kita harus mencari kekuatan perempuan yang satu ritme ya untuk membangun. Saya sendiri sangat senang ketika ketemu dengan ADS punya cara pandang yang luas. Saya juga berharap lain waktu saya di Merauke kita bisa jumpa, kita diskusi. Karena saya yakin saya sendiri tidak bisa menyelesaikan banyak persoalan terkait dengan perempuan kalau kita tidak bisa saling kerjasama, saling mengingatkan, dan saling mengingatkan begitu. Nah, terkait dengan persoalan pengaduan, memang kami sudah instruksi dari pusat adalah pengaduan, jadi tidak usah khawatir, pasti pelapor pun akan kami rahasiakan identitasnya, karena niat dari awal kami adalah bagaimana kekerasan seksual yang ada di masyarakat ini sama-sama kita stop. Kami sendiri tidak bisa dari partai untuk melakukan itu, sehingga kita butuh kerjasama dari semua kalangan yang ada, terutama adik-adik perempuan ya yang memang sebagai bisa dikatakan sebagai objek ya, kebanyakan sebagai objek. Kekerasan seksual itu sendiri juga bisa dilakukan terhadap laki-laki sebetulnya, tetapi mayoritas itu terjadi pada perempuan kan begitu. Jadi saya sangat sangat mengapresiasi kalau misalkan ada komunitas adik-adik perempuan yang kita bisa sama-sama diskusi, saling mensupport, karena kita butuh satu kelompok yang memang punya cara pandang yang sama. Apa yang harus kita lakukan sebagai perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan seksual ini, kan begitu. Jadi bagaimana waktu yang ada bisa disampaikan, kita sambil sosialisasi di komunitas-komunitas dan yang lain sebagainya ya. Jadi saya memang sangat mengapresiasi itu, dan jika ada waktu kita bisa jumpa, kita diskusi lebih lanjut terkait dengan beberapa hal yang untuk mensupport kemajuan perempuan. Mohon maaf agak sedikit melenceng, mau tidak mau kita ke depan akan menghadapi yang namanya Papua Selatan. Peran perempuan di selatan ini harus mulai kita munculkan. Nah, estafet kepemimpinan pasti nanti ada di pundak adik-adik semua. Jadi perlu kita saling mendukung. Apa yang harus dilakukan oleh perempuan asli Papua khususnya ya untuk menyongsong Papua Selatan ini kan begitu. Jadi tidak hanya pada satu persoalan terkait dengan kekerasan seksual, tetapi sumber daya manusia perempuan tentu juga harus berkualitas untuk bagaimana perempuan di Papua Selatan mengambil panggung yang strategis untuk kita bisa berperan, kita bisa beraktualisasi diri begitu. Jadi butuh sama-sama kita kerjasama begitu. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bu ya. Ya Kak Cika ini dari Mimpi Perempuan Timur. Tadi Ibu Fauzun bisa menyampaikan bahwa kalau nanti Ibu datang, Ibu akan berjumpa dengan Kak Cika juga dengan teman-teman Mimpi Perempuan Timur. Ini juga merupakan salah satu komunitas perempuan Bu ya. Mereka tahun kemarin juga teman-teman sudah bergerak juga untuk proses pendampingan yang memang kami sangat memerlukan ya teman-teman di Merauke memerlukan sosok-sosok seperti itu untuk dapat berkolaborasi ya Bu ya untuk ke depan sesuai dengan apa yang tadi Ibu sampaikan di awal. Untuk memutus mata rantai ini kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi memang kita perlu untuk bekerja sama sehingga kasus pelecehan seksual yang terjadi secara verbal maupun non verbal ini dapat sama-sama kita berantas. Dan saya juga sangat sepakat dengan yang disampaikan Kak Cika bahwa memang sekarang ini perempuan pun kita mengalami problem bukan hanya kita memerangi masalah budaya patriarki yang mana perempuan dianggap nomor 2 dan sebagainya, tetapi saat-saat seperti begini pun kita kaum perempuan dengan kaum perempuan tidak saling menguatkan, bahkan saling menjatuhkan. Tapi di hal-hal seperti ini yang memang kita perlu merubahnya bersama-sama Bu ya. Waduh, diskusinya semakin malam semakin seru, tapi jaringan di Jayapura ya yang gangguannya Bu ya. Betul.
Nanti bolehlah kita kopi darat lah. Kapan-kapan perempuan-perempuan yang memang kita satu frekuensi, satu ritme, kita kumpul bersama boleh di Merauke. Siap, Bu. Oke, siap Bu. Ya, Nanti Elsie bakal kabari ke Ibu kapan datangnya. Kita atur waktu teman-teman atau tempat. Boleh ya Kak Cika ya? kita menanti kedatangan Ibu untuk membahas masa depan untuk kita sesama perempuan. Ya, nanti kita jadwalkan. Boleh, nanti kita jadwalkan. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ibu, Selamat makasih ya malam. Bu ya. Kita udah diskusi udah mau setengah jam lebih Bu ya. Tapi memang gangguan di jaringannya Bu. Ya, nanti kopdar saja, kopi darat saja dioptimalkan. Oke, siap Bu. Makasih Bu ya. Ya, Sebelum sama-sama. diakhiri, closing statement dari Ibu untuk ke sebelah teman kita yang masih setia menonton. Iya, jadi terima kasih sampai akhir saudara-saudara, teman-teman semua, adik-adik semua masih setia bersama kami. Yang jelas untuk memutus mata rantai kekerasan seksual itu butuh kerjasama. Tidak hanya kami saja yang ada di legislatif, tetapi justru peran serta masyarakat ini sangat kita harapkan. Kemudian payung hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku ini akan sama-sama kami dorong di dalam pembahasan RUU TPKS yang saat ini memang akan segera dibahas di DPR RI, dan kami dari fraksi Nasdem selalu komitmen bagaimana memberikan perlindungan terhadap perempuan, anak, sehingga kehadiran undang-undang ke depan tindak pidana kekerasan seksual betul-betul memberikan payung hukum yang pasti terhadap perempuan dan anak pastinya. Yang jelas, mari kita sama-sama bergandengan tangan, saling menopang, saling untuk seksual yang ada di sekitar kita. Begitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Kami tunggu kehadirannya di Kota Merauke untuk kita sama-sama kumpul bersama teman-teman perempuan yang luar biasa yang ada di sini Bu ya. Selamat malam Ibu. Berkati selalu. Oke, teman-teman semua, bincang-bincang kita malam ini kita sudahi sampai di sini. Sebenarnya kita ingin melanjutkannya lagi, tetapi memang kita terkendala jaringan yang kurang mendukung ya. Tapi ini semua tidak memutus semangat kita. Untuk itu bagi Ya, teman-teman. terima kasih semuanya ya. Salam untuk teman-teman. Iya, siap Bu. Ya, untuk teman-teman perempuan yang menyaksikan live info kejadian Kota Merauke ini dan ingin bergabung untuk kita sama-sama duduk berdiskusi, kemudian kita memikirkan aksi di lapangan, boleh menghubungi Kak Cika Retragun ya di akun Instagramnya, atau langsung boleh juga hubungi Elsie di akun Facebooknya Elsie BP Alawa, atau di IG-nya saya Elsie Bitang. Kita bisa sama-sama, nanti saya akan coba menghubungkan juga. Kita akan adakan pertemuan dengan Ibu Fauzul, biar kita sesama perempuan saling menguatkan ya. Selamat malam buat semua. Zakot DKI, Zakot Kai, satu hati, satu kecilan. Bye-bye. Malam Bu, dadah.